Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Mari kita beri bersama-sama mengawali hari ini di dalam Tuhan. Kita mau menyembah meninggikan Dia, sebab Dia yang maha mulia, Dia maha tinggi, Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Engkaulah Tuhan.
dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang maha mulia, Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya.
Kami sembah Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Dan intinya kami boleh sungguh meninggikan nama, mengagungkan Engkau Allah Bapa kami. Kami sungguh muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan, anugerah, pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam hidup kami. Kami mau bersyukur. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenakan pujian penyembahan kami ini. Kiranya Tuhan boleh berkenakan setiap Tuhan pujian penyembahan yang kami sampaikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami sungguh akan belajar bersama-sama. Kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami, mengerti, dan boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-18. 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, ketika kita berbicara tentang bagaimana pemahaman kita akan Dia, akan kasih-Nya, akan pemeliharaannya, akan kuasanya, saudara, ini yang menjadi satu kerinduan kita. Bahkan ini juga yang menjadi doa kita bagi orang lain. Saudara, kita rindu bahwa orang-orang percaya mengenal betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, ya, betapa panjang kasih Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang pemahaman ini juga yang akan memampukan saya dan saudara untuk bersama-sama mengalami kepenuhan Kristus, dan juga kita selalu hidup dipenuhi oleh kemurahannya. Nah, saudara, pagi ini kita mau berbicara tentang prinsip potensi. Bagaimana saya dan saudara sebagai orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengenal kasih Kristus, kita bisa mengakhiri setiap pertandingan kita, mengakhiri perjalanan kehidupan kita dengan kita sudah mewujud nyatakan potensi yang ada di dalam diri kita. Saudara, kalau kita mengingat ketika menjelang waktu penyalipannya, Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang prinsip potensi dalam konteks kehidupannya. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 12,
ayat yang ke-23 sampai dengan 24, Tuhan Yesus di sana berbicara tentang bagaimana ia membandingkan dirinya dengan sebuah benih gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Sehingga benih ini bertumbuh, kemudian berbuah berlipat kali ganda. Nah, saudara, ini sebetulnya berbicara tentang prinsip potensi. Berarti di dalam diri Yesus Kristus terdapat potensi untuk membawa jutaan bahkan miliaran manusia kepada Allah. Melalui Kristus manusia boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Jadi prinsip potensi. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan di sana, dan ketika kita melihat kehidupan Yesus, Yesus mengungkapkan, menggenapi atau memenuhi, mewujud nyatakan potensi yang ada dalam dirinya, yaitu menyelamatkan manusia di dunia ini melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sudah bayangkan kalau potensi yang besar dalam diri Yesus tidak terlaksana. Apa jadinya? Saudara, dan kalau saudara memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga mempunyai prinsip yang sama. Jadi, saudara ingat ketika kita membaca Filipi, pasal yang pertama. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana konsep atau nilai dari kehidupan dan kematian. Ketika dia bilang, kalau aku hidup untuk Kristus. Tapi kalau aku mati, keuntungan. Mana yang harus kupilih? Mati lebih enak ya. Tetapi Tuhan ingin aku hidup dan memberi buah. Artinya seenak atau seideal orang mati tidak berarti apa-apa kalau potensinya tidak tergenapi, tidak terlaksana. Saudara yang membayangkan begini, kalau saya mati tanpa melaksanakan potensi yang ada dalam diri saya, maka sebetulnya saya sedang mencuri. Lebih parah lagi ya, merampok apa yang seharusnya atau satu kekuatan laten yang tersembunyi bagi generasi ini. Saudara, jujur perenungan ini semakin membuat saya, bagaimana saya bisa mengekspresikan, mewujud nyatakan potensi yang ada dalam diri saya. Karena kalau saya tidak lakukan itu, saya sedang merampok kuasa atau hal yang laten, yang tersembunyi masih bagi generasi ini. Maka yang harus saya dan saudara lakukan adalah bagaimana mewujud nyatakan potensi itu. Maka ketika Paulus berbicara, mati adalah keuntungan bagiku, ya dia ingin
Kalau Tuhan menghendaki hidup dan memberi buah. Jadi bukan sekedar hidup, memberi buah, berkontribusi buat dunia ini. Bukannya hidup untuk mengkonsumsi. Nah, itu nggak bisa-bisin aja. Tapi untuk berkontribusi. Bukan sekedar untuk mengkonsumsi. Saudara. Jadi saudara, maka di lain kesempatan ketika Rasul Paulus berbicara tentang kehidupannya menjelang kematiannya kepada Timotius, kalau sudah memperhatikan dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan sampai 7, dia kata begini, Timotius, aku telah menyelesaikan perlombaanku, aku telah menyelesaikan jalan hidupku, aku telah memelihara imanku, aku telah melaksanakan pekerjaanku. Ya, aku telah menyelesaikan pertandingan. Sudah artinya apa yang ada di dalam dirinya, potensi yang ada di dalam Rasul Paulus, itu semua sudah diwujud nyatakan. Saudara, sudah diwujud nyatakan. Maka pertanyaannya bagi kita, sejauh mana engkau sudah mewujud nyatakan potensimu? Sejauh mana engkau sudah mewujud nyatakan potensimu? Jangan sampai engkau dipanggil Tuhan dan potensimu itu masih tersimpan di dalammu. Bukan hanya sayang dikubur kemarin ya, tapi pagi ini saya mau katakan, engkau sedang merampok kuasa, potensi yang terselubung, yang laten bagi generasi ini. Maka kalau engkau punya potensi, kembangkanlah, penuhilah, lakukanlah, supaya engkau boleh berkontribusi buat generasi ini. Engkau boleh memberikan dampak bagi generasi ini. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara mengembangkan setiap potensi yang ada. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami sungguh rindu menyenangkan hatimu. Mampukan kami untuk boleh mewujud nyatakan potensi yang ada dalam diri kami. Tuhan, kami tidak ingin merampok generasi ini. Kami tidak ingin merampok generasi ini dari potensi yang masih tersimpan, yang masih laten, karena kami tidak mewujud nyatakannya. Tuhan, jangan biarkan kami ragu, jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami gentar.
untuk kami boleh mewujud nyatakan setiap potensi, mengamalkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami, setiap pribadi. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yesus, terima kasih karena Kau sudah menjadi contoh bagi kami. Bagaimana Engkau boleh mewujud nyatakan, mengamalkan potensi yang ada dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, kami sungguh pagi ini juga ingin bersama-sama menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan, untuk setiap apa yang boleh kami sungguh kerjakan. Secara khusus kami rindu supaya kami boleh dalam kehidupan kami, potensi-potensi yang ada pada kami boleh sungguh-sungguh amalkan, kami boleh sungguh-sungguh lakukan, kami boleh sungguh-sungguh kerjakan, sehingga kehidupan kami boleh berdampak bagi generasi ini. Kami tidak ingin menjadi perampok-perampok bagi generasi ini, oleh karena potensi besar yang Tuhan taruh dalam diri kami tutup rapat, kami simpan, bahkan kami bawa sampai kami mati di kuburan. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, anugerah-Mu, supaya kami sungguh-sungguh, Tuhan, boleh mewujud nyatakan setiap potensi. Jangan biarkan kami satu orang pun ragu. Jangan biarkan kami setiap orang menahan diri hanya karena Tuhan, Tuhan tidak ingin melakukan, tidak berani melakukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Tuhan, pimpinlah kami semuanya untuk kami boleh sungguh mewujud nyatakan setiap potensi yang ada. Tuhan, kami mau berdoa pagi ini untuk setiap pelayanan kasih, pelayanan diakoni yang dilakukan baik oleh gereja, lembaga, maupun secara pribadi-pribadi. Kiranya kami setiap orang memiliki hati penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami boleh berbuat sesuatu yang juga mencerminkan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan diakoni sosial gereja. Kami berdoa untuk pelayanan terhadap orang-orang yang berkekurangan, Tuhan. Kami selalu belajar untuk mengambil bagian, untuk melayani orang-orang yang kekurangan. Apakah itu orang-orang yang gelandangan, tunawisma, atau mereka yang hidup dalam kehidupan yang seperti yang normal, tapi mereka sulit. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu boleh menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang ada dalam panti-panti jumpu atau panti asuhan. Mereka dirawat dengan seadanya, dan biarkan kami boleh Tuhan berkati setiap orang-orang yang pelayanan dalam konteks seperti ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan kami kepada orang-orang yang sedang sakit, kepada orang-orang yang sedang dalam rehabilitasi, termasuk kepada lembaga-lembaga permasyarakatan. Tuhan, berkatilah pelayanan-pelayanan ini, supaya kehadiran kami dan apa yang kami lakukan sesederhana apapun boleh menghantar setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapa di surga, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pelayanan kepada orang-orang generasi usia indah. Tuhan, Engkau juga yang menolong. Dan biarkan orang-orang tua kami, Tuhan, boleh Tuhan memakai kesempatan yang ada, waktu yang ada yang sangat terbatas ini, untuk Tuhan mewartakan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri mereka, untuk boleh melakukan setiap hal yang boleh Tuhan tanam dalam setiap hidup orang-orang tua kami, sehingga boleh sungguh memberikan satu kesempatan buat mereka untuk menindaklanjuti, untuk mengamalkan, untuk mewujud nyatakan setiap potensi yang ada di dalam diri mereka. Berkati orang-orang tua kami ya Bapa, supaya boleh mengerti kebenaran prinsip firman Tuhan ini. Terima kasih untuk setiap kehidupan kami hari ini.
kami percayakan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong, yang memimpin kami. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam kondisi sakit. Kami mau Tuhan yang menolong mereka, memimpin mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, bahkan selalu doa kami pemulihan secara total. Tuhan, kami percaya mujizat masih ada, perkara besar itu masih ada. Biarlah saudara-saudara kami Tuhan yang ada sedang dalam sakit penyakit semakin hidup bergantung kepada Engkau. Dan Tuhan berikanlah pemulihan ketika kesempatan selanjutnya supaya boleh sungguh-sungguh menyaksikan kemuliaan-Mu juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong, yang memimpin kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh memohon kepada-Mu. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Maka kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Kiranya sampai hari ini kita semakin mengerti betapa pentingnya untuk mewujud nyatakan potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Bukan hanya rugi ketika kita tidak melakukannya, tetapi ternyata kalau kita tidak mengerti, kiranya kita semuanya boleh memanfaatkan waktu yang ada untuk mewujud nyatakan potensi kita. Tuhan memampukan kita, Tuhan yang dimuliakan, dan saudara-saudara kita terberkati oleh kita semua. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.